1. Juara Mendes, basis. Gue basis 45. Masuk ke Saint Joseph nih. Pas lulus. Iya. Gue coba masuk nih. Gue masuk ke situ, gue daftar, ya kan. Nah, bokap ngerestuin, tapi gue harus masuk asrama, Bang. Bokap bilang, kalau lu nggak di asrama, lu nggak boleh sekolah di Saint Joseph, dia bilang gitu. Udahlah, dengan PD-nya gue jalan aja. Gue dapat 3 tingkat nih, ya kan? Wow, pas 3. Iya. Gue dicolek lah tuh. Gue kagak tahu tuh STM mana, ya kan? Wah, habis, Bang. Gue dipretelin. Gue pulang itu gue tinggal apa? Tinggal kos kaki doang gue. Kebetulan memang gue kan waktu itu kan gue di SMP 1 Bonaventura nih. Nggak jauh lah dari Budi Murni, ya kan? Nah, Budi Murni hitungannya kan dia bentrok nih sama sekolah ini, ya kan? Udah gue masuk di situ, Bang. Yo, salam 134. Masih kita berkenan sama Saint Joseph, Kramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol santai nih. Sahabat-sahabat jalur juga lah. Saint Joseph, Budi Murni 1. Juara Mendes, basis. Gue basis 45. 45. Pondok Gede. Pondok Gede, Pulau Gadung. Jatiwaringin, Pondok Gede. Oh, Pondok Gede Jatiwaringin. Iya. Ya, kabar Om. Sehat, Bro. Salam 134. Salam BM1. Dan 1 BOC, BMOC. BOMC. Nih, sebenarnya gue tahu dikit sih sejarahnya di sini. Abang di Sinjos, adiknya di Sinjos juga. Nah dia beda sendiri nih di BM. Itu ceritanya gimana tuh, guys? Gini, Bang. Gua dulu tuh waktu SMP gua ikut SMP di 1 Bonaventura gua, Bang. Oh, Pondok Bambu. Ah. Iya. Jadi gua ikut nih sama abang gua nih, Marung nih, ya. Gua ikut kelas 3 ke Saint Joseph nih. Ya. Gua ikut ke situ. Nah, gua ngeliat nih, wih. Gua bilang nih sekolah nih keren, cakep, ya kan? Ada lapangan bolanya, ada lapangan basketnya. Kalau gue pikir tuh lengkap lah di situ, ya kan? Sarana dan prasarananya lengkap sekali, ya kan? Nah, akhirnya gue coba masuk ke Saint Joseph nih. Pas lulus. Iya, gue coba masuk nih. Gue masuk ke situ, gue daftar, ya kan? Nah, bokap ngerestuin, tapi gue harus masuk asrama, Bang. Oh gitu. Iya, gue harus masuk asrama karena dilihat nih abang gue di luar kan. Ya notabene-nya tuh kalau gue liat luar biasa, ya kan. Iya, ngeri lah pokoknya. Bokap tuh nggak mau lah, nyokap juga nggak mau sampai terjadi sesuatu sama diri gue, ya kan. Takut Iya, takut dia. Akhirnya gue masuk tuh ke situ, gue daftar, gue ikut tes, Bang. Gue tes, gue pengen masuk asrama, gue nggak lulus, Bang. Di sekolahnya apa di asramanya? Di asramanya, Oh, Bang. di asramanya. Tapi udah sempat di tes di sekolah? Udah. Oh, Udah gue sempat ikut tes gue. Gue sempat ikut tes, tetapi diterima di sekolahnya. gue terima. Tapi di asrama gue nggak terima, Bang. Nah, akhirnya apa? Bokap bilang, kalau lu nggak di asrama, lu nggak boleh sekolah di Saint Joseph, dia bilang gitu. Karena abang lu tau sendiri, ya kan? Begini, ya kan? Ya udah, akhirnya gue nggak lulus tuh, Bang. Di asrama. Asramanya, Bang. Nah, gue pusing nih. Gue harus cari kemana? Nah, gue diterima di penerbangan. Dan gue pas-pasan lah, ya kan? Di 16 gue, di Blok M. Blok M. Iya. Akhirnya bokap bilang nih, kalau lu lagi sekolah lagi di sana, dia bilang itu lebih bahaya lagi. Bisa-bisa lu pulang tinggal nyawa doang, tinggal lama doang, nyawa lu bisa hilang, dia bilang gitu. Bokap tahu lah, ya kan? Penerbangan seperti apa, ya kan? Akhirnya ya udah, gue bingung nih, gue harus nyari sekolah di mana nih, ya kan? Gue nyari sekolah di mana? Sedangkan deadline waktu gue tuh hanya 5 hari, ya kan? Ya udah, gue terpaksa, gue masuk SMA, di Budi Luhur, di Sunter. Ya, iya, gue di Sunter tuh. Nah, bokap nggak kasih izinin gue pulang pergi di sana, ya kan? Karena takut lah, takut sekali hitungannya tuh. Ya
tahun-tahun yang waktu lalu tuh kayak apa sih? Iya. Ngeri lah pastinya, strong lah pastinya Strong. kan. Nah, akhirnya ya udah gue tinggal di situ tuh di Budi Luhur. Asrama. Enggak, gue tinggal di ada satu kamar lah kalau dibilang tuh. Kamar di situ, gue tinggal di situ. 1 tahun gue di situ bang. 1 tahun gue di situ, gue tinggal di situ. Nah, akhirnya pada suatu ketika tuh gue pulang bang, Sabtu gue pulang ke rumah nih. Nah, gue pulang ke rumah, gue pakai pakaian seragam lengkap, gue nggak pakai pakaian bebas, ya kan? Udahlah dengan PD-nya gue jalan aja, gue naik 3 tingkat nih, ya kan? Wow, pas 3. Iya, gue naik 3 tingkat, gue tidur tuh bang, gue tidur tuh gue capek banget ya kan, gue tidur situ. Nah, pas sebelum jembatan Jatinegara, gue dicolek lah tuh, gue kagak tahu tuh STM mana ya kan, gue masih blow on deh kalau gue bilang tuh, gue masih nggak ngerti, ya kan, gue dicolek, CS, lu anak mana? Dibilang begitu, gue bilang, saya anak SMA bang, gue bilang begitu, lu bohong lu, dibilang begitu, gue diperiksa tuh bang semuanya tuh, ya kan, gue diperiksa tas gua, buku gua, wah, habis bang, gue dipretelin. Gua pulang itu gua tinggal apa? Tinggal kos kaki doang gua. Duit gua habis dipretelin. Iya, habis rata. Rata bang itu bang. Iya, gua rata itu. Akhirnya gua bilang sama bokap gua. Tahun berikutnya gua masuk, gua bilang, "Pak, saya mau pakai STM." Bokap gua tadinya nggak ngasih tuh. Nah, karena gua punya komitmen, gua bilang, "Ya udah, gue bakal bayar nih nanti uang pangkalnya." Gue bayar sendiri tuh bang. Di BM. Oh, di BM. Iya, uang muka gue bayar sendiri. Berapa Ya kan? tuh? Itu gua Waktu itu masuk. ingat itu kalau nggak salah itu sekitar 1 juta lebih bang. Iya, 1 juta lebih. Pangkal doang tuh. Iya. Udah akhirnya gue masuk nih. Gue bilang gue cari dulu nih historinya. Yang gue tahu kan kalau di iya, gue cari dulu nih. Yang gue tahu kan kalau di situ naik nih, bonser nih ya kan, anak bonser dan PGRI-nya, ya kan, gue cari, iya, gue dendam bang di situ bang, ya kan, dendamnya? Ya gue dendam, gue dipretelin bang. Oh yang pretelin ini? Iya di 43. Itu bonser? Iya. Oh. Buset gue kering bang, habis bang. Lah gue udah kayak anak pantai. Gue naik di 43, utuh, iya rapi, ya kan. Gue pulang sampai di Halim tuh, gue udah 18. Gue cuma apa? Cuma kos kaki doang bang. Lah gue malu banget ya kan, gue cari nih, iya, gue bilang nih, kebetulan memang gue kan waktu itu kan gue di SMP 1 Bonaventura nih, nggak jauh lah dari Budi Murni ya kan. Nah Budi Murni hitungannya kan dia bentrok nih sama sekolah ini, ya kan. Udah gue masuk di situ bang, akhirnya gue mundur nih 1 tahun yang harusnya gue sekolah gue lulus 99, ya kan, gue mundur, jadi 2000 ya kan, 2000. Gue masuk di situ, kelas 1 gue masuk di situ, ya udah, gue masuk di BM. Itu juga gue tanya-tanya nih, sama sekitarnya, wah ribut ya kan. Ya udah gue masuk di situ, ya gue penataran nih, kelas 1 gue penataran. Pertama gue dibawa nih sama abang kelas, gue masuk di Buaran bang, ribut sama STM Malaka, Bulu 23. Iya, Bulu 23 tuh. Hitungannya gue bilang, yang tadinya gue pakai celana panjang, gue harus kembali lagi ke celana pendek nih, ya kan? Putih abu-abu ya kan? Putih biru nih ya kan? Penataran pakai putih biru. Putih biru. Gue masih penataran hitungannya P4 tuh, ya kan? Udah ribut di situ. Wah, gue bilang nih, keren juga gue bilang nih STM nih ya kan? Udah. Setelah berjalannya waktu, gue ngikut nih bang, dan gue bukan stay pada satu tempat nih, satu base doang. Ngikut berapa jalur? Iya, gue berapa jalur. Gue kelas 1 gue main ke Melayu terus tuh bang. Oh iya. Ke Melayu terus gue main. Masih CBM sih waktu itu. Iya. Nah, gue pengen tahu sepak terjangnya BM 1 itu sampai mana? Sejauh mana sih? Iya. Gue pengen tahu nih. Wah iya. Ternyata seperti ini, ya kan? Nah, gue masih ingat nih di benak pikiran gue. Gue kelas 1 itu gue dikasih barang bang, iya kan? Gue dikasih barang, gue dikasih BR tuh, golok ya kan? Dikasih barang sama alumni.
dia mungkin dia ngeliat face gua hitam, ya kan, wah dia anak selom nih, ya kan. Lu pegang nih, dia bilang, gua dulu tuh dipanggil tuh gua ada 2 bang, Apa tuh? Arab, Ambon. Arab, Ambon. Iya. Dua-duanya enggak ya? Iya. gua apa gua nggak tahu, gua bilang gua bukan orang Ambon, gua bukan orang Arab, ya kan. Itu bang. Sampai gua berpikir, gua bilang, lu gua panggil Arab ya? Gua bilang sama dia, gua bukan orang Arab, gua bilang, gua orang dari timur sana, dari Flores. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu dia. Geografinya kurang. Iya. Dia orang Flores itu dia nggak tahu, ya kan. Udahlah lu sekarang gua panggil Ambon aja deh, ya kan. Nah, sampai lulus ininya pun gua dipanggil Ambon sampai sekarang. Ambon gue dipanggil, ya kan, dipanggil Ambon. Udah sampai dia bilang, "Weh Bon, lu ikutlah," dia bilang. "Sekali-sekali kita bantai budut nih," dia bilang gitu kan. Di mana? Di Melayu lah, nongkrong. Ya udah, gua dari base 45, gua ada sama kawan gua nih, sama Ade nih, ya. Ade ikut juga dia. Satu angkatan sama gua. Itu satu kelas sama gua juga. Iya, satu kelas. Udah, gue ikut ke sana kan. Gue ikut bantai lah kita di situ, ya kan. Di Melayu. Iya, di Melayu. Buset. Itu gue pertamanya itu but malam, Bang. Iya, but siang. Iya, di pulang malam kan. Itu kita tungguin tuh, Bang. Itu kita bantai itu sekitar jam 7:30 loh. Buset. Di Merup. Iya. Iya. Orang sampai dibilang bokap gua aja sampai kaget, gua pulang sampai jam 10 malam terus, ya kan. Sampai di situ ribut lah kita. Ribut di situ, hantem, habis. Ya kan, ribut di sini. Wah, gua bilang, gua ikut lagi nih. Basis Melayu nih, ya kan. Gua nongkrong Melayu terus, Bang. Kelas 1 gua nggak pernah ikut hitungannya 45. Basis Melayu itu basis apa itu? Itu 52, Bang. 52. 52-nya. Kita kan memang hitungannya kita nggak punya basis besar seperti kayak Budut, KR, Bonser, ya kan. Bisa kecil-kecil kita, Bang, Metro Mini. Metro Mini kita punya, ya kan? Metro Mini. Iya, 52. Udah, dari situ ya gue coba ngebangun suatu pribadi nih. Jati diri gue hitungannya. Gue bilang gue akan tunjukkan sama lu. Gue bilang gue akan nanti next time kalau anak-anak gue, tetangga gue masuk, gue harus bisa melindungi nih mereka, ya kan? Gue masuk tuh, Bang. Mau kemana nih hitungannya, ya kan? Ke Melayu, ke Libuca, Pondok Kopi, ya kan? Libuca itu lintas Buaran Cakung. Iya. Iya. Lintas Buaran Cakung tuh. Nah, ya itu kita anak-anak Libuca itu ributnya tuh sama Malaka. Malaka 23, Bonser. Iya. Itu mereka yang ribut-ributnya sama mereka semua tuh, ya kan? Nah, setelah berjalannya waktu, udah, gue ikutin semua mereka semua. Gue naik kelas 2 tuh, Bang. Yang paling strong jalur mana? Yang menurut lo? Yang menurut gue, ya semuanya apa gitu? 52, Bang. 52 ya? Iya, Melayu, Bang. Melayu sih. Iya. Wah, strong itu asli. Ya kan? Emang semua pelajar di situ. Iya. Modalnya kayak lilitan lah dia. Iya. Itu gue masih inget banget. Gue kelas 2 ya. Gue kelas 2 itu hitungannya sampai ngebantai itu luar biasa. Gue cuma bilang 20 orang tuh. 20 orang tuh. KR naik 38 tuh. Satu KR tuh malam, ya kan. Akhirnya alumni tua, gue sebutin namanya nih ya. Itu Bang Abot sama Bang Sadam tuh. Oh, tahu gua. Ya. Gua pernah nonton channelnya. Nah, itu. Yeah. Itu gue kelas 2 itu gue pas ke Beneran tuh praktek. Oh, pas praktek. Praktek siang gua. Praktek siang. Nah, gue ikut nih. Gue ikut. Kita cuma 20 orang nih, Bang. Iya. Nah, kita nggak nongkrong di Melayu nih. Kita nggak nongkrong di Melayu, tapi kita nongkrong di Wedana tuh, sampai Pedati tuh. Iya. Itu kita rapi semua. Duh, mereka tuh matiin lampu tuh, Bang. Matiin lampu di dalam tuh. Iya. Itu dia pikir tuh kita supaya nggak ngeliat tuh. Dia teriak-teriakan tuh. Dia teriak-teriak. Beginilah, begitulah, ya kan. Ternyata kita udah susun strategi di situ. Kita susun strategi di situ. Udah, tuh alumni di atas kontak. Weh, siap-siap. Miring habis 38. Udah, Bang, dari situ nggak ada cerita udah. Kering, Bang. Hantem, ya kan, bahu-bahu, ya kan. Udah, selesai semua, rapi kita. Cabut, kita langsung masuk ke dalam tuh, ya kan.
Nah dari situ akhirnya ya gue juga nggak enak dong, gue nggak enak lah. Temennya kan dalam arti kata gue bis 45 nih, Ya. cuma gue Jatiwaringin, ya kan? Masa gue nggak ikut sama basis gue sih, Oh iya iya kan? Nah gue ikut lah. Keenakan, gitu. keenakan Iya bener Melayu, bang, kan? iya gue keenakan di Melayu ya kan. Akhirnya ya udahlah, gue ngeliat juga abang-abangan gue juga hitungannya bisa nge-backup nih bang, ya kan? Nge-backup, ya udahlah kita bergerak lah di basis 45 ya kan? Di basis 45 kita bergerak, udah di situ bang lebih strong lagi. 45 banyak juga Oh iya, kita ribut di Pangkalan, Enggak, Pangkalan Jati. 45 Masanya banyak juga bang gua bang. berapa orang yang bilang? Kalau gua bilang tuh gua bisa 2 basis bang, 245 itu. Itu kalau gua hitung-hitung sih bisa sekitar 40 orangan. Iya. Iya. Itu kalau kita masuk di basis pertama ya kan, udah kita jalan nih, siap-siap nih. Jadi intinya tuh kita tuh yang cari nih, yang hitungannya yang bisa diandalin nih siapa ya kan? Yaudah lu masuk basis pertama ya, kita di bis kedua nih ya kan? Yaudah di situ. Nah kita turun nih bang di Pangkalan nih. Jati. Iya Pangkalan Jati, di Pangkalan Jati. Udah kita ketemu di situ bang. Bukan cuma satu musuh bang, tapi di situ mereka kolaborasi. Oh Iya, ada Bonser 2, 3. Iya, gabung. gabung tuh. Terusnya Bajak. Bajak. Iya, Budut 19A-nya, ya kan? 71 CB. Di Pangkalan Jati. Iya, di Pangkalan Jati Dia persis. gabung? Gabung, Bang. ATW. Ah, HTW. Kok ada yang Nah, nyaut ya? itu makanya. Heeh. Akhirnya ya udah kita ribut tuh. Padahal kan Tori kan konser ribut kan. Nah, itu gua nggak tahu, Bang. Kalau dia punya satu base campnya itu di Pangkalan Jati, gue nggak ngerti dia bagaimana, ya kan? Yang pasti intinya dia nungguin anak-anak 45 nih, anak-anak pondok gedenya, ya kan? Nah, pada satu saat itu, gue kelas 2 itu, nah, gue banyak-banyakan masa di situ. Dia berbagai macam sekolahan, kolaborasi. Gue cuma satu sekolahan, tapi gue ambil nih, gue ambil dari base to base, iya kan, masuk. Karena dia juga ngeliat nih, dia suka ribut di Pangkalan Jati itu lama. Nggak ada polisi kan? Iya, zamannya Pospol itu belum ada, Belum ada. itu. Itu ribut bisa setengah jam kita bang, iya kan. Oh, lu ambil yang doyan-doyan berantem nih. Iya, gua angkut semua tuh mereka. Ayo kita ribut nih, iya kan? Tungguin. Itu kalau bilang tuh dulu Sabtu seru kita bang. Oh, tiap Sabtu. Sabtu seru kita kita hantam di situ. Nah, pada saat itu emang gue terus terang gue nggak lihat ribut nih bang. Ya, gue nggak lihat ribut. Nah, gue lagi emang kalau dibilang tuh kalau di STM itu kalau kita lagi mau nunggu sesuatu wanita nih ya, itu pasti apes bang, apes. Contohnya kayak gua nih, ya kan? Oh, ini pacaran nih ceritanya nih? Kagak bang. Oh, kagak. Gua nih baru kenalan sama Jawis nih, anak Jaya Wisata nih. Yang di Kalimalang? Iya. Oke. Gua lagi kenalan sama Jawis nih, cakep bang, dia bang. Ya iyalah, Iya. Jawis. Nah, udah, dia bilang, yaudah nanti kita janjian ya di Naga Swalayan tuh, Tahu. ya kan? Ada Nah, di samping rumah teman gua tuh di situ. iya, itu Nomo namanya Nomo. Nomo ya. Iya. Nah, itu dia juga pernah nongkrong tuh. Dia kalau udah gua tuh udah pasti ngeliat, wah, ini si Nandes nih ya kan. Dia mundur tuh pasti ya kan. Dia tahu lah, hitungannya dia gak enak sama gua. Hitungannya kita satu paroki juga kan ya kan. Nah, akhirnya pas udah gitu, gua nongkrong nih bang di toko buku nih. Gua nongkrong di toko buku, ya kan di Gracia. Gua slow nih ya kan. Bilang biar aja deh mereka pada ribut ya kan. Gua mau nunggu cewek aja ya kan, gua mau pacaran ya kan. Nah, akhirnya gue tungguin perempuan nih, cewek nih, dia nggak nongol-nongol. Nah, gue juga panas ya kan, gue panas nih, gue bilang, wah sialan, gue bilang nih anak-anak ribut rame nih. Gue turun, gue megang BR tuh bang, di dalam ya kan, gue megang BR, udah gue maju tuh bang, gue maju saat deket Ejer tuh, lu tau nggak Ejer yang di Pangkalan Jati tuh? Nah, itu, jadi gue mau hantam tuh bang,
Gua mau hantem, cat. Oh, dia jatuh. Jatuh nih bang, dia kena nih sama anak gua ya kan. Gua mau hantem, lari bang dia, cat. Gua bilang kan, wih sadis gua bilang nih. Punya susu kijang kali ini anaknya ya kan. Tekbol. Wih, kagak bang. Oh, kagak. Dia udah kena bang, udah kena. Lari. Akhirnya gua hantem nih bang, 3 nih. Gua masih inget nih, anak budut 19A, ketiga bang, ya kan. Gua hantem di belakang bang. Gua hantem di belakang 3 kali. Gua kaget bang. Gua kaget. Wih, edan gua bilang. Kagetnya? Lah, doi nggak mempan bang di bang. Kepala punya lempeng apa? Ih, kagak. Oh, Gua ibaratnya tuh kayak gua bahan membal. heeh. Gua hantem begini bang, dung, ya kan. Akhirnya apa? Tiga-tiganya. Kagak, yang tengahnya. Yang tengahnya. Nah, yang kanannya megang BR nih, megang CR. Wih, CR nomor 2 bang, ya kan. Dia balik badan, gua dihantem. Kalau gua nggak tangkis, mantep bang kepala gua. Akhirnya gua kena jari gua. Tapi gua keberasa tuh bang. Gua mundur ya kan, Pas gua lihat, kok jari telunjuk gua nggak bergerak, gua bilang. Pas gua lihat, ih gila gua bilang. Apa? Ini tulang putihnya bang. Urat tuh putus. Putus. Gua putus akhirnya udah dibawa lah tuh sama adik-adik gua ya kan, dibawa rumah sakit Yadika nggak mau terima, diuki bang, 11 jahitan gua, ya kan. Akhirnya bokap nanya nih, ya kan, begini, gua bilangnya gua speak aja ya kan. Terkasih lah. Iya, almarhum bokap gua bilang, iya pak, ini pak dibantai pak di Kalimalang itu kalau Andes nggak tangkis, pala nancep pak, gua bilang begitu ya kan. Ini karena saya tangkis ya kan, akhirnya tangan yang putus ya kan. Ya itu bokap udah sampai beginilah ya kan, was-was juga kan. Ya intinya sejarah gua tuh banyak di 99 lah, di 99 tuh yang ekstrim kelas 2. Kelas 3-nya udah mulai. Kelas 3-nya ya gua agak kendor lah. Agak kalem lah ya. Iya, gua agak kendor. Nah, satu kesaksian juga hampir mati gua di Halim gua. Sama kapal. Kagak, Oh. sama bajak. Oh, bajak. Iya. Itu kalau gua nggak ditolongin sama teman gua, sama si Ade tuh. Lewat gua. Ade itu angkatan gua. Basis 45 juga. 45 juga. Iya. Jadi gua ribut nih. Pas gua ujian tuh, Bang. ujian akhir. Ujian semester. Oh, ujian semester. Heeh. Ujian semester. Nah, kita putar jalur, Bang. Putar jalur kita. Lewat. Kita masuk Pelitan, Bang. Oh. Iya. Itu sama anak main iya, Pelitan. Pelitan kita. Ah. Sama anak 58 tuh. 58. Iya kan? Sama anak 58 ribut lah kita bentuk di situ, kalah masak kita. Militan. Iya, di itunya di Halimnya Oh, tuh, di Halim. tenasnya iya. Kalah masak kita. Wah, digeber kita, habis kita. Mundur. Gua jatuh, Bang. Gua megang BR, gua jatuh. Gua pikir udah pasrah. Gua bilang, "Wah, gua lewat nih," gua bilang nih. Udah itu udah parah, udah tinggal kebelah doang. Iya. Akhirnya sampai gua teriak, "Dek, tolongin gua dong," gua bilang. Langsung tuh, kawan gua dia megang 2 kan. Balik badan dia. Diaduin langsung, Bang. Prang ya kan. Gua selamat, Bang. Ya, ketuan tar lu. Iya. Tar. Ya. Makanya gua bilang, Panjang nih orang umur. iya. Ya, emang intinya sih ya gua pribadi dulu pengen masuk Sinjos banget deh. Iya, pengen masuk Sinjos banget. Yang gua tahu lah, ya kan. Gua Karena sejak kan abang gua, selalu iya, ada abang, benar. ya. Waktu gua sekolah masih SMP aja pun, gua ada masalah di sekolah nih sama kakak kelas gua, abang gua datang tuh, ya kan. Datang tuh, Marung datang, ya kan. Yaudah, gua pengen tuh, ya kan. Gua bilang gua masuk si Joseph nih, ya kan. Ya, memang semuanya Tuhan udah atur ya, Bang ya. Tuhan udah atur nih semuanya. Jalan hidup kita semuanya Tuhan udah atur. Ya ternyata ya itulah, gua masuk nih di Budi Murni, ya kan. Memang ya. Tapi awalnya lu udah sempet daftar di BM. Kagak, Bang. Enggak, di kapal. Iya. Kapal terima. Di kapal gua udah terima, Bang. Tolak ya. Heeh. Akhirnya ke BM. Iya, ke BM tuh, ke BM ke si Joseph karena gua ke di Budi Luhur ini. Oh, belum. Iya, Budi Luhur ini karena memang udah jangka waktu yang memang sudah tidak bisa dikondisikan, Bang. Itu berapa hari waktu itu ya? Sisa. Itu gue masih sisa waktu kalau nggak salah tuh 5 hari, Bang. Oh. Udah nggak bisa lagi kita lamar-lamar di tempat Iya, lagi. betul. Karena iya di Budi Luhur kan
kebetulan kan memang ini sekolah kan punya saudara, iya kan, punya saudara, masih sama bokap tuh masih ada hubungan saudara kental ya kan, begitu ya udah, bokap titipin nih, titipin gua di sana, ya udah gua masuk di situ, itu juga hitungannya gua separuh hati gua sekolah ya kan, emang gua niatnya juga STM, iya, karena sesuatu yang terjadi, iya. Lu pindah lah kan? Betul. Masuklah ke BM. Karena emang gua doyan apa ya? Kalau gua doyan ribet juga, ya kan? Karena masih jiwa muda. Jiwa muda, ya kan? Jiwa muda. Makanya ya terus terang ya setelah berjalannya waktu pun gua melihat ya nggak ada baiknya juga kita berbuat seperti ini, ya kan? Kita melihat nih. Dan gue terus terang, kadang-kadang kalau gue melihat anak sekolah, pelajar begini, kadang gue pikir, gue bilang, lu basi lu, ya kan? Kita udah mengalami masa fasenya seperti ini, ya kan? Kalau bisa, lu jangan seperti ini, harus bisa lebih baik lagi. Kita harus bisa motivasi, memberikan sesuatu terbaik, kan begitu. Kalau gue sih intinya sekarang dari gue pribadi ya, dengan apa yang kita alami pada saat yang lalu, jangan terulang lagi. Seperti apa yang telah terjadi saat ini, betul. Yang penting intinya, cobalah inovasi sekarang. Apalagi sekarang dunia digital itu luar biasa. Kan udah zamannya TikTok, betul. Tatan, Bingo, micet, udah banyak sekarang tuh WA. Ya itulah, zaman-zamannya itulah. Makanya ya kalau gue pribadi sekarang intinya cobalah semua sekarang yang sekolah yang zaman sekarang era digital itu harus bisa memberikan suatu inovasi yang lebih baik, seperti itu. Jangan mengikuti apa yang seperti kita lakukan pada era zaman jahiliyah. Iya, jahiliyah itu luar biasa. Itu ekstrim memang. Ekstrim sekali bang. Itu kalau gue bilang kalau kita sekolah aja kadang kita juga gimana ya bang ya, begini bang. Iya, tetap padahal kita memang tujuannya ke sekolah tuh, benar, belajar ya. Karena kondisi yang di jalan seperti seperti itu ya, kita harus mempersiapkan diri juga. Benar, karena memang gue juga terpaksa bang. Terpaksa dalam arti kata gue masuk STM itu apa ya? Ya karena itu gue bilang gue dipretelin bang, ya kan? Gue dipretelin sampai hitungannya gue bilang jalan, gue sampai gue pulang udah kayak anak pantai ya kan? Atas kaki doang. Gue bilang sama bokap gue, mah saya nggak bisa masuk ke SMA nih, ya kan? Saya mau ke STM. Terus gimana? Udah pokoknya saya uang pakalnya nanti saya sendiri. Itu kok gue sampai gue bilang sama nyokap sama bokap gue, ya karena memang gue motivasi gue harus sekolah di STM nih. Ya gue harus bisa, ya udah gue harus bisa memberikan sesuatu terbaik nih, walaupun memang berjalannya waktu ini kusut kok, ya kan? Makanya gue bilang ya udahlah, akhirnya gue berjalan waktu ya bokap setuju aja tuh, terima aja. Udah pasal juga. Iya. Udah lalu terlalu mau kemana sekolah? Iya. Penting lu lulus. Benar. Makanya ya terus terang sampai detik ini gue masih ada saat ini bisa menikmati hidup. Terus terang ya gue boleh flashback nih. Ya gue flashback ya ke kerjaannya. Ya gue ke kerjaan nih. Terus terang pas gue selesai sekolah itu gue ngambang nih, dalam arti kata gue belum punya pekerjaan tetap. Ya masih gue mencari. Ya benar, gue masih mencari pekerjaan tetap dan gue ngenek nih. Ya kan Patas. Iya, gue dari zamannya sekolah, gue SMP. Gue ngikut tuh zaman 40 ya kan, sampai di hibah tuh jasa utama. Iya. Nah setelah itu akhirnya ya berjalannya waktu gue dapat kerjaan nih. Ya gue di perusahaan kosmetik. Ya gaji nggak seberapa nih ya kan. Gaji gue nggak seberapa. Betul. Yang penting intinya gue bisa buat nyokap gue di dapur tuh ngebul terus kok, iya kan? Ngebul terus.
Setelah itu akhirnya gue resign tuh dari situ. Gue kembali lagi. Berapa tahun? Gue itu dari 2002 ya. 2003 gue. 2003 gue cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Gue akhirnya gue nganggur tuh. Gue nganggur di situ. Nah, gue ikut tarik lagi di Jasa Utama. Hibah punya. Iya. Hibah punya. Gue narik tuh. Narik. Bawa mobil apa? Kagak, gue jadi kenek. Oh, iya, kenek. Gue jadi kondektur di situ. Nah, akhirnya gue masuk di salah satu perusahaan Kompas Gramedia. Oh. Kompas Gramedia di Tusutesa. Oh. Gue di situ gue kerja selama kurang lebih 5 tahun gue di situ. Sekarang? Enggak. Oh, enggak. Setelah itu akhirnya Resign. gue kuliah nih. Oh, Gue kuliah. dia sambil kerja. Nah, itu yang tadi gue bilang sama lu. Gue nikah sembari kuliah, ya. Gue kuliah September Di 2009. nggak kuliah di mana? Gue di Mercubuana, Menteng. Oh, Menteng. Di Menteng gue ambil kelas karyawan. Oh. Nah, gue nikah 2009 tuh di bulan Oktober, ya. Itu masih semester 1. Betul. Itu masih hitungannya masih angkat-angkat banget itu kalau dibilang ya kan. Nah, gue nggak punya modal tuh. Gue nggak punya modal sama sekali. Nggak punya modal untuk kuliah. Tapi kalau untuk nikah gue punya modal sendiri ya. Udah nekat lah ya. Benar. Gue punya dana sekian. Memang hitungannya gue sudah menyiapkan dana itu. Gue bilang, gue bilang sama gue punya manajer. Manajer keuangan gue itu kalau dibilang sama gue deket lah. Ya, karena kita pulang pergi kita bareng. Kan begitu. Sampai dia bilang, kamu yang bener aja. Kamu mau kuliah tapi nggak punya uang. Saya bilang, saya punya simpanan, tapi saya buat nikah Pak. Saya bilang, kalau memang perusahaan mau mengizinkan saya untuk bisa lebih maju lagi, saya berpendidikan, silakan Pak. Saya nggak memaksa. Ya udah, akhirnya apa? Sampai saya punya atasan, dia bilang, yaudah, kalau untuk kemajuan kamu, saya kasih. Dikasih tuh. Iya, gue udah kasih pinjaman itu. Nah, gue kuliah. Semester ambil berapa? D3 apa? Gue ambil S1. S1 Iya, gue sarjana muda. Gue masuk di manajemen. Nggak nyambung kan? Dari STM ke ekonomi, iya kan? Banyak hal. Bener. Itu. Makanya gue sampai gue berpikir gue nggak nyambung. Itu gue karena motivasi bini gue. Motivasi bini gue yang luar biasa. Ya, bini gue bilang, dia dulu manggil gue Mas, ya kan? Mas, kamu nggak pengen kuliah lagi? Gue bilang, gue udah nggak sanggup. Iya. Ya hitungannya kalau gue bilang 10 tahun lah, ya kan? 10 tahun. 10 tahun gue, ya kan? Tetapi gue coba berpikir nih, oh iya benar juga ya. Nanti kalau gue punya anak nih, ini pasti dia akan tanya nih, ya kan? Ya udah akhirnya gue jalan, gue kuliah nih. Hampir semester 4 itu gue gagal. Iya, bukannya mal-malasan. Gue pindah dari Kompas Gramedia. Gue pindah di Barihai nih, di Bir. Pindah kerjaan. Iya, pindah kerjaan gue pindah kerjaan. Nah, setelah itu gue waktu lu agak berat di yang Barihai ini dong. Itu karena gue diajak teman gue nih. Udah teman gue satu divisi sama gue. Ya kan, dia ajak satu divisi sama gue. Dia bilang, "Bro, lu mau nggak? Lu masuk di sini. Lu ngurusin di satu instansi nih." Yaudah, gue ikut ya kan. Gue diterima ya kan. Ternyata ya gue berjalannya waktu itu semuanya berantakan. Tidak sesuai apa yang lu inginin. Iya. Semuanya tidak apa yang gue inginkan. Iya kan. Gue nganggur 3 bulan. Pasti boleh hai. Iya. Lu keluar. Gue keluar. Itu gue ada pengangkatan itu. Probation gue 3 bulan. Keluar sebab Ya gue ada something lah, gue ada masalah. Gue ada masalah.
Ya intinya Ya, ada ya, pokoknya ya, itulah. intinya itulah ya. Ah. Akhirnya gue nganggur kok. Gue nganggur di situ. Gue nggak tahu nih, gue harus berbuat apa ya kan. Gue kontak lagi nih ke bos gue Yang di Tesa. Tesa Kompas. Iya. Gue bilang sama bos gue, gini-gini. Gue dibantu kok. Gue dibantu di situ. Akhirnya berjalannya waktu, ya gue berdiri di sini sampai saat ini. Di Kompas. Iya. Di supplier gue nih sekarang. Iya, iya. Gue udah keluar nih dari Tesa nih ya. Oh, udah keluar. Gue udah keluar nih. Gue udah keluar di sini. Akhirnya ya gue ketemu nih bos gue. Bos Ya, baru. bos baru nih. Bos baru. Dia pegang gue begini ya kan. Sampai berjalannya waktu, ya puji Tuhan. Lancar. Iya lancar. Gue sampai gue kuliah juga. Sampai selesai gue. Selesai gue kok. Itu sampai gue berpikir tadinya yang ada di benak gue hancur semua. Apa yang gue cita-citakan untuk membanggakan suatu keluarga gue, orang tua gue, berantakan semua. Ternyata semuanya Tuhan punya rencana luar biasa, ya kan? Berbalik semuanya. Ya itu balik lagi ke awal lu sekolah. Iya. Ya kan? Benar. Karena lu di situ udah bentuk dari diri lu. Iya. Ya nggak Benar. benar nggak? Benar. Walaupun kita di depan tembok, gimana caranya itu tembok Iya. jebol. Iya. Terus jebol juga. Iya. Kan? Itu makanya gue sampai saat ini gue berdiri seperti ini dan gue merangkak. Gue merangkak dari nol, bertahap lah semuanya, ya kan? Sampai yang tadi gue bilang, sampai yang tadinya itu gue nggak tahu bakalan berakhir nih masa depan gue, ya kan? Ternyata semuanya ini Tuhan punya kehendak itu lain, ya kan? Di luar dari pikiran manusia, ya kan? Itu yang bener-bener yang gue pikirkan kan luar biasa. Gue bilang sekarang gue bisa hidup lebih baik lah, ya. Tapi memang segala sesuatu itu ya pastinya gue nggak pernah lupa lah apa yang gue lakukan dulu di zamannya gue dulu seperti ini, saat ini sama. Kalau gue berpikir tuh sama. Dia begini, kayak eskalator. Iya, benar. Ya itulah makanya gue bilang ya gue kembalikan lagi gue ke Saint Joseph yang tadinya ya gue berpikir ini bakalan suatu gebrakan nih buat gue, ya kan, mental nih gue bilang, mental gue akan tunjukkan, gue bilang gue bakalan bisa sama kayak abang gue, ya kan, nanti lu lihat aja, gue bilang gue bakal lebih gila lagi, ya kan, begitu. Tetapi ya gue berpikir semuanya itu memang udah rencana Tuhan ya, beda semuanya, iya, semuanya udah beda semuanya, ya kan. Ya udah gue sampai gue lulus di BM, ya kan, memang gue sebenarnya terinspirasi ke situ, terinspirasi. Gue bilang ya intinya gue dari sekolah, ya kan, dari sekolah gue harus masuk nih si Joseph, ya kan, ya sampai hitungannya yang tadi gue bilang ternyata Tuhan Beda. punya rencana tuh lain. Iya, lain banget, ya kan. Jadi itu makanya gue bilang ya sekarang ya puji Tuhan ya, gue bisa lebih baik lah. Gue sekarang punya keluarga ya, gue punya keluarga, nikah, gue punya anak 2, sepasang sekarang. Udah Ya, pas lah. Iya pas lah. Makanya gue berpikir ya udahlah, sekarang dianugerahin Tuhan udah satu pasang, ya udah kita keep aja. Sekarang kita bagaimana kita bisa mendidik nih anak kita bisa lebih baik lagi dari kita, seperti itu. Motivasi nih baru namanya. Nah sekarang itu tadi cerita-cerita si Andes. Ini semua kan air kata-kata nih. Ya Andes nih, jadi gini, dari kita ambil kesimpulannya dia dari awal sekolah SMP dia punya motivasi untuk masuk ke Saint Joseph karena berhubung dari keluarga tidak menyetujui, akhirnya dia pindah ke ngedaftar ke kapal dulu ya. Iya, Kapal diterima, kapal Blok M diterima,
akhirnya nggak mau, pindah ke Iya, bokap nggak setuju. bokap nggak setuju Iya. juga, Masuk SMA. ke SMA Budi Luhur. Iya. Budi Luhur, setahun lah situ Iya, ya. setahun. Setahun masuk situ, akhirnya terjadilah sesuatu di perjalanan dia pulang. Masih di BM gua. Ya masuk lah akhirnya, sampai sekarang pun lulus di BM. Nah, di BM dia punya story tadi yang kita dengar, itulah, itu zamannya waktu itu ya kita jangan ambil negatifnya, kita ambil positifnya. Setelah dia lulus STM, ya setelah bergerilya lah, kemana, akhirnya dia punya sekarang mendapatkan fondasi yang kuat. Bener kan? Iya. Fondasi yang sangat ya, kuat lah, ya, kuat kan, punya keluarga, punya anak 2 sepasang. Sekarang buat teman-teman yang diambil, yang didengerin positifnya aja, yang negatifnya itu hanya story ya, cerita-cerita waktu zaman dulu sekolah. Dan memang juga niatnya dari gua, Mendes juga berangkat sekolah itu niatnya sekolah, namanya sekolah ya niatnya ke sekolah untuk belajar ya kan. Iya. Untuk tawaran itu ya hanya keadaan aja yang membentuk kita menjadi seperti itu gitu. Iya. Nah kan buat pesan-pesan Des, buat kawan-kawan nih, teman-teman yang masih sekolah. Ya, kalau menurut gua, pesan gua sekarang apa yang saya lakukan dulu, kita harus bisa berubah. Zamannya dulu dan zamannya sekarang, kalian semua itu berbeda jauh. Sekarang teknologinya itu luar biasa canggihnya. Sekarang kita harus bisa inovasi, memberikan sesuatu terbaik. Stoplah tawuran, tidak ada untungnya semuanya itu. Sekarang harus kita banyak inovasi biar supaya kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Menurut saya itu saja. Jadi berpikir positif aja lah, Ya. membangun Betul. jati dirinya Ya. dengan hal-hal positif. Ya. Karena untuk masa depan teman-teman juga. Ya. Gitu. Oke, sekian dari gua. Oke. Koko, Mendes, si Joseph, BM, BMO sih. 134. Siap. Kepo. Kepo. Mantan. Mantap, Des.